Selamat datang di Safrin TV. Kali ini kita akan membahas tentang SDGs yang merupakan kisi-kisi SKB Kesehatan 2020. Soal pertama, berakhirnya MDGs pada 2015 masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada periode A. Millennium Development Goals, B. Sustainable Development Goals, C. Maternal Development Goal, D. Health Development Goals, E. Stunting Development Goal 7. Jawabannya adalah B. SDGs, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs yang akan dilaksanakan sampai tahun 2030. MDGs telah dilaksanakan selama periode 2000 sampai 2015. Memang telah membawa berbagai kemajuan. Sekitar 70% dari total indikator yang mengukur target MDGs telah berhasil dicapai oleh Indonesia. Berikutnya, kita akan membahas soal nomor 2. Dalam implementasi SDGs, ada beberapa prinsip yang telah disepakati juga diadopsi oleh Indonesia. Di bawah ini adalah A. Personality, B. No more mortality, C. Integration, D. Hospitalization, E. Thankful. Di soal ini, yang ditanyakan adalah prinsip SDGs sendiri. Maka jawabannya adalah C. Integrasi. Prinsip pertama adalah universal. Prinsip ini mendorong penerapan SDGs di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Dan ini akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip kedua adalah integrasi. Prinsip ini mengandung makna bahwa SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Prinsip ketiga, no one left behind, yang menjamin bahwa pelaksanaan SDGs harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan, dan pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan. Nah, prinsip ini juga telah diterapkan dalam setiap tahapan atau proses pelaksanaan SDGs di Indonesia. Inilah ketiga prinsip SDGs dalam pelaksanaannya. Berikutnya kita akan lihat soal nomor 3, yaitu program Nawacita yang diusung oleh pemerintahan Jokowi JK juga sudah dipetakan dengan tujuan-tujuan yang ada di SDGs Nawacita 5, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan tujuan SDGs nomor A 16, B 10 hingga 14, C 1 sampai 6, D 10, 16 dan 17, E 14 sampai 16. Nawacita 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Ini jawabannya adalah C, sejalan dengan goal 1-6 SDGs. Ada 9 poin nawacita yang sejalan dengan 17 goals dari SDGs. Kita akan tunjukkan tabel yang menunjukkan poin-poin tersebut. Yaitu Nawacita pemerintahan Jokowi JK akan mendukung pelaksanaan pencapaian SDGs di Indonesia. Nah, tabel berikut menunjukkan kesamaan poin atau sejalan, kesesuaian. Nawacita 1, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Itu sama dengan goal 3, 10, 16, 17 SDGs. Nawacita 2, membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, sejalan dengan SDGs Goal 16. Nawacita 3, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan, sejalan dengan SDGs 1-11. Nawacita 4, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, sesuai dengan goal 14-16. Nawacita 5, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Hal ini sejalan dengan SDGs 1-6. Inilah jawaban dari soal nomor 3. Berikutnya ada Nawacita 6, Nawacita 7, Nawacita 8, dan Nawacita 9, yang kesemuanya sesuai dengan SDGs. Soal 4, tujuan kedua pada SDGs adalah A. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan, B. Mengakhiri segala jenis kelaparan dan mengupayakan ketahanan pangan,
C. Menghapus kemiskinan. D. Pendidikan bermutu. E. Akses air bersih dan sanitasi. Berikut kita akan tampilkan SDGs. Nah, dari 17 goals SDGs, tujuan nomor 2 yaitu mengakhiri kelaparan. Nah, tujuan nomor 2 mengupayakan penyelesaian berkelanjutan untuk mengakhiri segala jenis kelaparan pada tahun 2030 dan mengupayakan ketahanan pangan, sehingga setiap orang memiliki ketahanan pangan yang baik untuk kehidupan sehat. Soal nomor 5, dalam SDGs, sektor kesehatan terdapat pada tujuan atau goals nomor A. 14, 15, 16, B. 7, 8, 9, dan 10, C. 11, 12, 13, dan 14, D. 6, 9, 11, dan 13, E. 2, 3, 5, dan 6. Jawabannya adalah E. 2, 3, 5, dan 6. Tujuan 2 yaitu nol kelaparan. Ini berhubungan dengan gizi masyarakat. Tujuan ketiga, kesehatan yang baik, ini berhubungan dengan sistem kesehatan nasional. Tujuan 5, kesetaraan gender, ini berhubungan dengan akses Kespro, KB. Yang keenam, air bersih dan sanitasi. Jadi ada 4 poin yang berhubungan dengan sektor kesehatan dalam SDGs. Kita lihat soal berikutnya yaitu soal keenam. Soal keenam, stunting, pendek atau sangat pendek, adalah kondisi kurang gizi kronis, khususnya pada bayi, yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur. Ini dilihat pada kurva WHO. Tujuan SDGs berapakah yang menjadi indikator stunting? Jawabannya adalah D. SDGs kedua. Tujuan kedua ini yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional. Dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Soal ketujuh, tujuan SDGs ketiga di bawah ini kecuali A. Meningkatkan kesehatan reproduksi serta kesehatan ibu dan anak. B. Mengakses pelayanan dasar untuk air minum yang aman. C. Mengurangi penyakit tidak menular dan environmental. D. Menjamin akses universal untuk aman, terjangkau, serta obat-obatannya dan vaksin yang efektif. E. Mengakhiri epidemi HIV, AIDS, malaria, TBC, dan penyakit tropis. Jawabannya adalah B. Kecuali mengakses pelayanan dasar untuk air minum yang aman. Tujuan SDGs ketiga adalah untuk meningkatkan kesehatan reproduksi, mengakhiri epidemi HIV/AIDS, mengurangi penyakit tidak menular dan environmental, mencapai cakupan kesehatan universal, dan menjamin akses universal untuk aman, terjangkau, serta obat-obatan dan vaksin yang efektif. Soal berikutnya adalah soal nomor 8. Anemia pada ibu hamil termasuk dalam indikator SDGs tujuan atau goals ke A1, B2, C3, D4, E5. Nah, kita lihat jawabannya adalah anemia pada ibu hamil termasuk ke dalam indikator SDGs kedua, yaitu jawabannya adalah B. Memang kelompok ibu hamil merupakan salah satu kelompok yang beresiko tinggi mengalami anemia, meskipun anemia yang dialami umumnya merupakan anemia relatif akibat perubahan fisiologis dalam tubuh selama kehamilan. Disimpulkan bahwa 1 dari 3 ibu hamil di Indonesia mengalami anemia. Kita lanjut untuk soal ke-9. Indikator SDGs ketiga termasuk angka kematian ibu. Yang dimaksud dengan angka kematian ibu adalah A. AKI adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab yang terjadi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup per tahun. B. AKI adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab yang terjadi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 10.000 kelahiran hidup per tahun. C. AKI adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab yang terjadi selama kehamilan, persalinan, masa nifas per 1.000 kelahiran hidup per tahun. D. AKI adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab yang terjadi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100 kelahiran hidup per tahun. Untuk jawaban terakhir yaitu E. Semua salah. Jadi pada pilihannya A, B, C, D semua salah. Kita lihat jawaban yang benar adalah
Jawabannya adalah A. Angka kematian ibu atau AKI adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya yang terjadi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup per tahun. Ingat ya, 100.000, bukan 1.000, bukan 10.000. Soal terakhir, nomor 10, SDGs kelima adalah A. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. B. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. C. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. D. Menjadi kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. E. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, jawaban di sini adalah tujuan dari SDGs 5 itu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Ini termasuk dalam SDGs kesehatan. Nah, tujuan ini memiliki maksud untuk meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan untuk mengembangkan bakat dan potensinya sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Nah, di sini juga berarti segala bentuk diskriminasi dan kekerasan pada kaum perempuan harus dihilangkan, termasuk kekerasan seksual, kekerasan oleh pasangan, perkawinan anak, sunat anak perempuan, dan yang lainnya. Nah, kita lihat penjelasan. Adapun jawaban A, SDGs ke-7 itu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Untuk jawaban B, SDGs ke-9 membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Nah, ini bukan termasuk dalam SDGs yang berhubungan dengan kesehatan. Untuk pilihan jawaban berikutnya, SDGs yang jawaban D, SDGs ke-11 menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Jawaban E, SDGs ke-17 menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Ini juga bukan termasuk dalam jawaban SDGs dalam bidang sektor kesehatan. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa kita harus juga mengetahui semua poin-poin SDGs. Teman-teman jangan lupa subscribe channel ini sebagai wujud dukungan kalian terhadap channel ini. Jangan lupa juga tekan lonceng agar kalian juga mendapatkan notifikasi saat kita upload tentang materi-materi SKB baru. Share juga ke teman-teman kalian, semoga ilmu yang kita berikan, yang kita sharing bermanfaat untuk semua. Baiklah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Subscribe.